Ya, kejadian ini secara psikolog kita bisa menilai. Anak SD aja bisa menilai, jangankan kami sebagai pakar-pakar hukum. Kasihan Pak Prabowo, Pak. Gitu loh. Pak Prabowo udah capek-capek loh. Bangun Asta Cita 100 hari. Harus tercoreng oleh ulah pengacara ini. Gitu loh. Ya. Gini loh. Istilah melaporkan ini kan alas haknya adalah contempt of court. Kan gitu. Sementara di dalam undang-undang itu contempt of court baru bisa berlaku tahun 2026. Ya kan? Mau pakai pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan, hakimnya yang harus melapor, bukan humasnya. Hakimnya yang melapor. Tetapi apakah pejabat publik, terutama pejabat yudikatif, bisa melaporkan? Yang menjadi pejabat itu kan harus bersedia dikritik, bersedia diprotes. Kalau baperan jangan jadi pejabat, bos. Ini kan rakyat mencari keadilan, bos. Kalau Anda baperan gak usah jadi pejabat itu, gak usah jadi hakim, berhenti jadi hakim. Gitu loh. Kan ini bentuk daripada kecacatan demokrasi dalam proses persidangan. Demokrasi hukum ini sedang rusak. Makanya saya selalu bilang, jangan menggambarkan wajah hukum kita, ini pegang hukum, dengan gambar-gambaran yang kuno. Karena Pak Prabowo ini lagi membangun asta cita loh, penegakan hukum. Ya, karena kalau hukumnya lemah, 1000 program Pak Prabowo nggak akan pernah jalan. Lah ini kan lagi dikejar oleh Pak Prabowo, ini asta cita. Kami ini lagi mendukung program itu. Makanya dengan adanya proses seperti ini, sangat sedih kami. Sekelas Ketua Mahkamah Agung loh, bisa mendengarkan omongan si Hotman. Dugaan saya ya. Dugaan saya dong. 2 hari, ya kan? 2 hari setelah Hotman bikin, saya dipecat oleh KAI. Ya kan? Ya. Lalu besoknya Mahkamah Agung berstatement. Ya. Katanya sudah memberhentikan saya. Ya kan? 2-3 hari. Nggak taunya di tanggal 11 pemberhentian saya itu beredar dari pagi sampai tengah malam sehingga saya dibully. Coba PMH nggak gitu? Tapi itu kalau masalah, Itu perbuatan melawan hukum. kalau masalah kan awalnya kan dari Puradi Banten itu bang yang memutuskan pembekuan itu dan Betul. Masalahnya surat pembekuan itu belum nyampe ke saya sampai sekarang. Saya tanya ke humasnya Mahkamah Agung nggak bisa jawab. Saya dipecat di Magim. Kenapa Pak? Orang yang mau dihukum mati aja ditanya, lo mau makan apa? Besok lo bakal mati. Lo mau makan apa? Kesalahan lo ini. Besok lo mau mati, gue kasih makan apa malam ini maunya? Yang paling enak. Cari yang paling enak di dunia ini lo sebutin. Gue adain. Itu kata hakim lo. Kalau sistemnya benar-benar adil ya. Tapi hari ini gue kagak ditanya disuruh makan apa, dieksekusi, gila gak? bang bicara Hah? konteks bang, ya kan? Kita bicara masyarakat berpandangan bahwa ini sudah viral bang, udah kemana-mana. Kalau hukum ini menegakkan hukum berdasarkan keviralan, hapus undang-undang, hapus semua itu, lembaga-lembaga peradilan, hapus, jangan ada itu. Biar kita pakai hukum rimba aja. Kalau undang-undang itu berdasarkan intervensi publik, ini keliru semua, kecacatan pemikiran. Dari seluruh penegak hukum ini harus dibersihkan gitu loh. Kalau menjatuhkan martabat dan martabat pengadilan bang, anggapnya gimana bang? Cara menjatuhkannya bagaimana? Ya itulah Saya naik meja. Saya naik meja kenapa? terjadinya. Jadi 5W1H-nya itu harus dijelaskan. Ya. What, why, when, where, who. Ada apa dan kenapa? Iya, ada dijelaskan dulu kenapa. Ya. Jangan langsung kepada saya. Tanya dulu kenapa lu naik meja? Karena gue panik. Si Rasman dikeroyok. Kenapa Rasman mau dikeroyok? Karena orang yang pakai batik masuk dalam. Lalu ada lagi jaksa yang memprovokasi. Lalu ada penonton juga yang teriak-teriak. Itu dong, komprehensif. Jangan langsung naik mejanya aja judulnya. Gitu loh. Yang naik pusher aman. Giliran gue naik meja belain klien gak aman. Giliran yang naik pusher maksa-maksa cewek biar telanjang, aman-aman aja. Lagiran gue naik meja belain klien, dipermasalahin sampai ketua MA turun juga. Tapi kan intinya abang ya sebagai sekarang udah maju. Jadi sekarang ini ya, stigma negatif terhadap penegakan hukum lebih gawat di tengah masyarakat. Orang malas sekarang ini apatis,
untuk mencari keadilan di pengadilan. Karena hakimnya setingkat MA aja udah nurut kok. Dugaan. Gue mah nggak pakai duga-dugaan dan capek. Tapi poinnya gini ya bang ya, benang merah tadi abang ke MA atau ke Utara, intinya kan abang dalam konteks salah memang salah dalam arti tidak dibenarkan. Ini pendapat gue ya, bukan berarti MA itu salah, bukan. Pendapat gue ya, ini pendapat. Ya. Tapi ada apa dengan cinta gitu? Ada apa dengan si Hotman? Lah kan saya udah minta maaf. 5 kali. 5 kali di media sosial, 1 kali tadi surat. Saya udah minta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, ikhlas. Saya udah minta maaf juga Ketua Pengadilan Tinggi. Lantas pembunuh saja ya bisa memaafkan orang. Bisa dimaafkan oleh orang lain. Masa saya yang melanggar etik remeh-temeh secara administrasi kok bisa segitu kerasnya gitu loh Mahkamah Agung ini. Ya, misalnya ada apa dengan cinta? Ya. Kalau kata Bang Rasman, "Hei Hotman. Hei Hotman, kau dengar aku, Hotman. Hei." Kata Rasman. Ya. Kau lihat ya, sedikit pun aku tidak takut sama kau. Oke, sip. Soal itu bang. Soal apa lagi nih? Tadi ada 4. Apa tuh? Mau dilaporkan, bukan dilaporkan ya? Oh, yang tadi Hotman ke Mabes Polri. Ya. Cuekin aja itu mah. Cuekin. Sekarang lu, abang nggak? Si Hotman, omongannya cuekin aja. Orang omongan nggak berbobot semua. Maksud gua FM carry aja bang. Tapi-nya. Oh gitu. Itu aja jangan. Nanggepin si Hotmannya. Iya, soalnya kan tadi kan ada 4 orang itu bang. Firdaus, Rasman, Rasman, sama Irjen Etik. Kurang itu jaksa. Ya kan, karyawan yang 2 orang itu yang pakai itu, lalu yang teriak-teriak di belakang itu juga ada. Lihat, gue minta buka CCTV-nya, semua dipanggil. Oh ini itu aja bang. Iya, jangan kita aja dipanggil, semua dipanggil, nggak boleh itu. Kalau itu nggak dipanggil, cacat administrasi penyidikannya. Panggil semua, siapa yang duluan, siapa yang memulai, ya. Bentar tak hidupin ini. Semua. Tak hidupin dulu mati. Kelamaan jaga gelakannya naruh. Abangku. Jadi seperti itu ya, santai aja santai. Hidup ini indah, ya nggak perlu lu pada baper ya nggak? Nggak perlu lu pada baper. Jangankan Lamborghini, gunungnya gue punya. Lalu si Hotman bilang, pasti kalian jadi tersangka, ya kan? Hati-hati lu Hotman, lu juga bakal jadi tersangka. Ingat, jangan lu kira gue diam-diam aja, ntar gue buka semua ya kan, slow, ya kan, jagoan mah datangnya belakangan, slow aja. Ntar kalau udah jadi tersangka baru gue umumin, ini sudah menjadi tersangka ya, kau siap-siap, gitu. Ancaman hukumannya 10 tahun lagi, 8 sampai 10 tahun. Emang berjalan. Lapor balik itu sudah saya siapkan semua berkas-berkasnya. Ada laporan balik terkait dengan laporan tersebut. Kami sudah siapkan semua laporannya. Ada sekitar 4 laporan. Ada pasal 170, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ada pasal ini, pasal itu nanti kita buka ya. Tapi kita sebentar ini kita skip dulu. Belum kita bahas ya untuk lapor balik. Kita udah persiapkan semua materinya, bukti-buktinya udah kita siapkan juga. Nanti kalau seandainya ini buntu, baru kita adakan gerakan perlawanan. Gitu. Kalau ini buntu. Jadi data-data semua kita udah kumpulkan, komplit ya. Data sudah komplit semua. Ya mudah-mudahan bisa buat bahan kita untuk melaporkan. Tapi sekarang kita nggak ngelaporkan dulu. Kita lagi nunggu dulu tensi daripada permasalahan ini. Kita lagi cooling down. Ya kita lagi cooling down karena kita baru minta maaf kan sama mahkamah. Tapi tidak untuk Hotman ya. Najis gue minta maaf sama Hotman. Hotman Paris musuh bebuyutan gue. Ya, demi Allah najis haram jadah gue. Minta maaf sama si Hotman. Ya. Jadi gue minta maafnya cuma sama yang mulia Ketua Mahkamah Agung, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Banten, yang mulia Ketua PN Jakarta Utara dan Ibu Hakim Ibu Sophia Tambunan. Ya, gue minta maaf hanya itu doang. Tapi kalau Hotman haram jadah, najis, gue minta maaf Hotman.
Ya perang, fight, pecah-pecahan. Bang, tadi kan dia statement kan gimana Mas? Ya kan pelapor itu siapa, yang dilapornya siapa, kan gitu. Kan yang dilapor ini kan ada banyak. Nanti juga kami sebagai terlapor akan meminta jaksa juga diperiksa. Kami minta juga 2 orang yang pakai batik itu diperiksa. Kami minta juga orang yang pertama kali teriak. Yang pertama kali teriak di luar itu, yang memprovokasi, diperiksa juga. Jadi gue minta Pengadilan Jakarta Utara membuka CCTV dari mulai persidangan pertama sampai persidangan keempat. Bagaimana kami itu kelakuan tindakan hakim pada kami, gitu loh. Biar benar-benar terurai. Jangan langsung ke naik mejanya, itu ada peristiwanya. Naik mejanya itu terakhir, buntut daripada kekecewaan. Jadi secara komprehensif dibuka pelan-pelan. Nah, nanti di polisi gue minta juga agar polisi ngambil CCTV pengadilan. Panggil semuanya. Nanti kan bisa kelihatan siapa yang salah, ya enggak? Gitu dong. Itu namanya orang cerdas, ya enggak? Sayangnya gue gak jadi menteri sih. Kalau jadi menteri gue program gue pecah-pecatin yang goblok-goblok asli. Sayangnya gue nggak disuruh sih Prabowo jadi menteri.